Jangan jadi burung gampangan. Gampangan. Takutnya dibungkus. Betul, jangan jadi burung gampangan. Dipalakin sama tukang parkir. Dia apa? Dipalakin sama tukang parkir. Dipalakin gimana? Harimau gua bertarung dengan AdSense di YouTube. Gitu. Selamat datang di Potskuy bersama saya Baris Bokir dan kita sudah kedatangan pria muda nan menawan dan juga sayang dengan binatang-binatang. Ini dia Alsyad Ahmad. Halo, Alsyad. Bang Boris. Iya. Ini burung apa ini? Ini burung Makau. Makau Hong Kong. Bukan, itu beda lagi. Ini burung Makau, jenisnya burung Makau. Namanya burung Makau. Burung Makau. Oh, maksudnya kenapa Makau? Apakah dia suka judi? Nah, entah Enggak mengapa ya. Bisa jadi. Enggak, bisa jadi. Bisa jadi. Namanya burung Makau. Burung Makau. Hewan asli mana ini? Ini tuh daerah Brazil, Bolivia gitu. Daerah Amerika Latin Selatan. Oh, jauh juga kamu mainnya ya sampai Jauh. sini ya, hei. Harusnya main-main sama Ronaldinho kamu di Brazil. Oh gitu. Warnanya memang ini doang burung Makau. Enggak, banyak banget warna-warni. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu juga. Nah, dari sekian banyak warna nih, biasanya dalam berbagai jenis Ya. barang ataupun hewan ada yang kelasnya, wah ini yang paling jarang gitu, yang paling Mahal. unik lah atau jadi ya berdampak jadi akhirnya harganya paling mahal. Ini termasuk yang merah biru ini. Yang ini namanya jenisnya green wing Makau, itu enggak terlalu mahal sih dibanding yang lain. Ini Tapi sebentar. Sebagai dengan nama keluarga Ahmad di belakang, mahal kamu itu relatif. Beda dengan kami-kami ini. Tolong kami-kami ini warga 1, warga 2, warga biasa ini ya. Tolong. Berapa ini tuh enggak relatif mahal itu berapa? range-nya sekarang 80 sampai 100 kalau nggak salah tuh. Apa itu tuh? Hei. 80 sampai 100 tuh apa? Juta, Ribu? Hah? Juta. Gusti nu agung. 80 sampai 100 juta tidak tergolong mahal. Untuk burung Makau tidak tergolong Iya, mahal. iya, maksudnya untuk si range burung Makau ini. Nah, yang wow-wow-nya itu Yang wow itu ada namanya Hyacinth Makau. Hyacinth. Hyacinth. Iya, itu Iya, Iya, Hyacinth. tahu lagi diomongin dia. Dia tahu lagi diomongin dia. 700 jutaan. Yang warna apa itu? Warna ungu, biru tua ke ungu gitu sih. Kayak burung merak lah gitu. Beda sendiri. Warnanya beda sendiri, emang unik sih. Terus dia jenis burung Makau paling besar, gede banget ini ya. Hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat dari ini. Oh, secara genetika juga emang dia udah paling gede sendiri. Iya, dia secara genetik emang paling besar. Jadi kayaknya dia lebih senior lah kayaknya ya. Paling secara senior. urutan lahir-lahirnya. Dia hierarki paling tinggi. Hierarki paling tinggi. Ini mungkin hasil persilangan apa dengan ini apa antek-antek. Oh, itu gede itu. Gede banget. Nah, bentar. Yang ini namanya siapa sih? Arkon. Arkon. Kenapa harus ada kon belakangnya sih? Mentang-mentang dia burung. Alsat. Arkon. Enggak, itu emang Arkon ini apa artinya? karakter dari games sebenarnya sih. Oh. Ada dari games gitulah. Jadi karena dulu main game jadi Games kalau RPG gitu. RPG RF online ada dulu lah. Oh. Gitu. Jadi ambil nama dari situ. Biar gak pusing. Oh, ARCON. ARCHON. Oh, Arkon. Oh, Ya, Arkon. Nah, si Arkon ini makannya apa? Makanya dia kan sebenarnya biji-bijian. Ya, burung pada umumnya lah. Ya, buah-buahan. Tapi kan sebagai burung Brazil, masa buah-buahan gitu-gitu juga sama? Iya sama, cuman mereka ada emang vitaminnya yang cukup pricey sih, harganya cukup mahal untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Vitamin apa yang harus? Vitaminnya emang udah ada brandnya, maksudnya banyak produk. Nggak, maksudnya vitamin buat apa? Buat protein, buat memenuhi. Misalkan kita cuma ngasih kuacin ya nggak cukup, nggak bisa. Dia butuh lagi ada protein lain, butuh lagi lemak, butuh lagi apa. kalau dia dulu di tempat habitatnya emang makan apa? Kan Dia nggak ada yang beliin. Nah itu suplemen. masalahnya dia bisa milih-milih di hutannya, dia butuh apa aja. Nah sedangkan kalau kita kan terbatas. Nah gitu. Oh, jadi pakai gitu. vitamin. Sebulan sekali? Tiap hari. Iya ya, bikin kerjaan ya. Iya. Oh gitu, tiap hari. Berarti Tiap itu hari. digabung dengan makannya. Betul. Jadi makanan dicampur sama vitaminnya gitu. Beliau ini makan sehari 2 kali pagi sore atau sehari 3 kali atau Sehari free flow? 3 kali. Sehari 3 kali. Iya. Tapi tetap di waktu sehari 3 kali, Ya, bukan di jadwal. free flow dikasih ada terus isi habis gitu. Jadwal. Oh, bedanya apa sih kalau hewan dikasih free flow dengan dikasih jadwal tuh ada nggak sih?
freshnya si segar makanannya. Kalau misalkan dari pagi kita biarin sampai jam 12 misalkan kita kasih makan jam 7. Jam 12 masih ada tuh udah nggak segar. Harusnya jam 10 diambil. Jadi nggak habis diambil. Kasih lagi jam 12 itu yang baru. Oh, yang baru jadi biar tetap fresh ya, biar nggak masuk angin lah gitu lah istilahnya. Masuk angin biar juga nggak mencret. Oh, dia bisa banget. Kalau burung kan sensitif sama. Betul, kan kita sering dengar temen ya kalau habis makan siang langsung dia ke toilet. Oh, kayak burung lu. Iya, kayak burung ya benar. Ususnya lurus gitu dari tenggorokan langsung gitu. Iya. Ususnya pendek. Oh gitu. Gitu. Dia pernah melakukan suatu hal yang menjadi tidak terlupakan atau gimana nih si Arkon nih? Ini atau pernah kabur terus balik lagi? Kabur pernah tapi nggak balik lagi, ngerepotin orang yang ada ya kan. Jadi berarti bukan Arkon dong? Apa? Kabur katanya? Kabur tapi maksudnya kan kalau misalkan burung kabur harusnya balik lagi kan kalau dilatih. Nah ini nggak balik lagi, kita yang ngejar sampai dapat. Oh, ngejar? Iya. Kabur lagi dilatih free fly namanya. Oke, lagi dilatih free fly untuk dibiasakan untuk nggak pakai rantai atau gimana. Nah, nggak balik. Ada yang ngepek di luar. Pakai burung japati. Kayaknya. Ada. Atau nggak dia mungkin kadang suka lupa arah pulang. Disorientasi. Nah, waktu itu dapatnya gimana? Dikejarnya gimana? Dikejar, kita lihat dulu burungnya arah terbang kemana. Misalkan lurus ke depan, ikutin terus. Ntar ya udah kita ikutin terus kemana arah burungnya. Tanya warga sekitar juga. Kan gini, kalau kita pakai baling-baling bambu sih iya bisa lurus, tegak lurus juga garisnya ya. Iya. Tapi kan kalau ini kan ada rumah dapat jadi. Nah kebetulan terbangnya di lapangan besar, di lapangan luas gitu. Jadi kita jarak pandangnya cukup jauh. Ngelihat nih burungnya, ke sana tuh. Nah di situ kayaknya turun tuh udah mulai nggak kelihatan. Nah ya udah perkiraan dari daerah mana tuh? Tanya warga lah. Tanya warga. Iya repotin orang. Tapi akhirnya bisa. Akhirnya dapat lagi. Dapat tuh dalam artian dapat misalnya gini kayak kita nangkep apa ya? Kalau nangkep kelinci apa kan harus sampai ini, sampai begitu. Nah ini dia di pohon lagi hinggap di pohon di dahan, tapi pas kita ambil tuh nggak terbang, diem aja di pohon gitu. Disamperin tuh nggak terbang. Oh dia untuk dengan manusia udah cukup friendly, maksudnya udah cukup nyaman dengan kehadiran manusia gitu. Iya, kalau dia untuk sama orang nggak takut sih, tapi ini dilatih untuk gigit orang lain. Dilatih untuk gigit orang lain. Iya. Ayo lo. Kenapa begitu dan biar apa? Nah biar apa kalau misalkan kayak tadi nih kabur amit-amit, orang nggak bisa nangkap sembarangan. Takutnya banyak yang iseng tangkap diumpetin dijual. Iya. Jadi kita latih kalau Arkon lihat orang yang nggak kenal selain aku gitu, gigit aja kenceng. Ini termasuk gigit apa? Ini nggak gigit. Gigit persahabatan. Ini gigit persahabatan. Oh gigit persahabatan walaupun ada linu-linu dikit gitu ya. Linu-linu tapi saya lihat paruhnya tuh kayaknya lancip bener itu kayaknya. Iya emang. Gitu. Oh jadi biar tujuannya itu biar nggak kalau ada orang biar jangan terlalu friendly lah gitu ya. Iya takutnya dicuri kan. Oh tuh jangan jadi burung gampangan. Takutnya dibungkus. Betul jangan jadi burung gampangan. Dibungkus Arkon. Harus agak picky ya, jadi harus galak gitu. Bisa kalau nih setahu aku ya, bukan setahu aku. Kadang-kadang kan sering lihat dari kalau di rumah-rumah warga 1, warga 2 itu kan ada burung kakak tua ya. Ya warga 1, warga 2 burung kakak tua lah, nggak burung beginian. Teman-teman saya kan bisa tuh. Assalamualaikum. Kalau dia bisa nggak? Bisa sih, disuruh bisa ngomong tapi nggak bisa disuruh. Jadi kemudian banget. Oh tergantung dianya aja. Tergantung kadang-kadang suruh ngomong halo mau ikutan, kadang enggak. Dia bisa tahu itu karena kita sering denger. Karena dia sering dengar apa yang kita omongin. Ya, jenis burung makau atau kakatoa itu mimik suara, mengikuti suara. Misalkan sering dengar suara mobil, bisa-bisa ngikutin suara mobil. Nah, karena dilatihnya ngomong halo apa-apa, jadi dia ngikutin. Tapi ada juga kata-kata yang terekam yang seharusnya tidak dia ikuti. Kata-kata yang contoh. Gara-gara di Bandung nih ya, biasa kan kalau misalkan ada warga nonton lihat burung makau suka teriak awewe. Nah, itu aw-nya hilang, jadi ujungnya doang. Oh, ewe. Nah, gitu. Ya kan cuma meraktekin doang. Iya. Gak ada tendensi bagaimana. Gitu. Nih misalkan dengan ada kata anjing. Anjing sebagai hewan ya anjing. Iya. Beda kalau anjing. Itu beda. Kan kita dia ngatain itu. Ngatain ewe. Iya, gitu ya. Oh gitu. Pernah di TV ngomong gitu, makanya kalau iya pernah. Untung lagi tapping. Makanya kalau bawa Arkon ke TV itu lebih deg-degan bukan kabur, takut sembarangan ngomongnya. Kamu imbang-imbang desta kamu ya. Suka sembarang ya kalau ngomong ya. Iya. Oh gitu. Iya, tahu lagi diomongin marah lagi. Dan katanya Alset beberapa bulan lalu dirimu habis jalan-jalan ke benua Afrika. Betul sekali. Wow, seru banget. Indah sekali hidup dia.
Indah kalau yang suka binatang dan alam. Bener. Kalau yang Berarti nggak ini suka, dikasih berkatnya tepat ini ya. Dikasih berkatnya tepat gitu ya. Iya. Wow, ke Afrika dia. Sudah tentu dong kalau ke Afrika itu sudah bosan aku dengan apa itu Paris, London. Itu day by day aku gitu. Aku sekarang mau safari aja gitu. Itu ke Afrika kemananya? Kan selama ini tahu kalau orang kalau mau safari itu ke Afrika. Tapi kan Afrika itu kan yang aku tahu sih benua. Betul. Masih kan negaranya banyak. Biasanya kemana? betul, Afrika Selatan, Oh, ke Afrika South Selatan. Africa. Ke South Afrika. Oh, jadi pasti landingnya ke situ. Startnya dari situ. Kebetulan karena ada kenalan teman di situ, jadi milihnya South Afrika biar aman. Soalnya kan di sana mau kemana? Oh, enggak Belum jatuh beres tuh ya? itu. Enggak jatuh. Lagi manjat. Karena kan di South Afrika itu emang kriminalitas tinggi kan, bahaya Iya, iya, kan. Jadi kita kalau nggak ditemani sama warga lokal atau orang sana tuh bahaya banget. Banyak kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, Betul, kayak betul. dibegal, ditembak, dicurit, Iya, banyak dan banget. ya, oh gitu. Gitu. Jadi tapi kemarin aman-aman aja. Alhamdulillah aman. Aman-aman aja. Walaupun hampir terjadi medan perang di sana. Ah. Karena di situ Bang Bokir, Bang Boris ya. Iya, Bang nggak apa-apa, Bokir. sama Ya, aja. Sama aja. Oke. Sama aja. Jadi Paling nanti kalau Bang Bokir saya kasih kamu Susana nanti. jadi kalau di sana tuh mesin ATM itu ditanam pakai tembok. Kalau di kita ATM kan udah aja ya di ruangan biasa gitu. Iya. Kalau mereka tuh ditanam pakai tembok, jadi kayak tiang biar orang tuh nggak bisa bobol karena banyaknya diambil langsung ATM-nya di bawah sama pencuri. Oh, lah terus kalau mau ngisi ulangnya Itu emang ada pintunya buat ngisi ulangnya. pintu, jadi pintu benar gembok. literally pintu. Iya, dan kemarin ke sana sudah hampir terjadi perampokan pas kita lagi di minimarket ada ATM-nya kan, itu udah hampir terjadi tuh ada mobil-mobil yang pakai callback gitu, Ah, mobil-mobil yang kayak di film-film. Udah Kayak di begini. film-film Blood Diamond gitu. udah gini semua. Gini, Untung nggak berhenti di situ. lewat aja. Lewat karena penjagaan juga ketat. Oh. Polisi juga bawa gini semua. Oh. Mungkin mereka cek ombak kali ya lagi. Cek tes. ombak, siapa nggak aman, tahu. ini bahaya gitu. Nggak usah lah ini mah gitu, banyak resiko. Oh gitu. Kemarin ngambil duit juga, masih kayaknya harusnya di minimarket kayak biasa lah gitunya kan. Iya, tapi deg-degan terus sih. Deg-degan terus. Dipalakin sama tukang parkir. Dia apa? Dipalakin sama tukang parkir. Dipalakin gimana? Tiba-tiba minta duit. Kita lagi beli makanan nih. Bukan udah biasa ya dimintain duit sama tukang parkir. Tapi kan minta duitnya nggak santai banget. Oh. Jadi kayak mengancam. Oh. Mereka bahasa Inggrisnya bagus banget sih. Bagusin. Oh, karena tahu turis kali ya. Tahu turis itu dia. Kalau turis sama mereka diincer banget. Dan kan emang kalau Afrika Selatan kan Johannesburg gitu ya pasti ya bahasa Inggrisnya memang Lancar. lancar-lancar. Oh gitu. Terus ada kejadian apa lagi di sana? Akhirnya datang juga nih sebelum aku syuting nih. Tadi aku habis pesan KFC Jagoan Puas 1 dengan 1 ayam, 1 nasi dan 1 aqua. Nah, ini ayamnya ini bisa crispy, bisa juga original. Aku pakai dulu hand sanitizer biar tidak ada kuman-kuman. Nah, sekarang kita coba ayamnya. Duh. Waduh, emang ngangenin ya. Ya ampun. Puas banget memang ini. Ayamnya ini gurih dengan cita rasa bumbunya yang khas KFC dan juga dagingnya sangat-sangat lembut. Jadi para sobat gue, yang bikin makin puas adalah KFC Jagoan Puas 1 ini hanya 27 ribuan aja. Perut puas, harga juga pas. Emang udah terbaik ini. Jadi para sobat gue, buruan kalian beli di aplikasi KFC ku atau langsung datangi KFC store terdekat ya. Siapa? Jojo. Boleh tolong Jojo simpan ini nanti sebelum datang bintang tamu Alsat nggak enak nanti. Iya, siap Mas. Minumannya. Nih minumannya. Minumannya ya nanti aja. Oke. Untuk kriminalitasnya itu sih, sisanya keindahan alam. Keindahan alam ya. Oh, berarti emang ke Afrika ya murni aja memang jualan mereka tuh memang wild safarinya itulah Iya, gitu ya. mereka jualnya benar-benar alam sama budayanya.
Alamnya, gitu. binatangnya, budaya. Itu kalau berangkat, maksudnya berangkat untuk sekali safari kan yang kita di dalam mobil tuh, Ya. mobil jeep warna putih itu, kalau di film-film sih ya. Iya emang kayak gitu. Emang gitu juga? Emang kayak gitu. Oh, emang gitu juga. Emang kayak gitu. Itu berapa uit sih? Berapa uit? Dapat wit sekali jalan tuh sekitar 400-500 ribu. 400-500 ribu untuk berapa 2 jam? jam. 2 jam. Masa iya cuma 2 jam? Ya kan kalau misalkan mau naik lagi ada jadwal lagi yang selanjutnya. Kirain itu udah satu paket dari pagi sampai sore, misalkan gitu ya. Pagi kemana terus ntar ada rest areanya, stop makan siang. Ada tracknya aja. Jadi pagi-pagi tracknya kemana, siang kemana, sore kemana gitu. Oh beda itu. Beda-beda. Beda-beda brand lah istilahnya Beda-beda lagi tuh. brand, beda-beda jalur. Oh. Dan itu mereka nggak ada yang ngejamin kita bakal ketemu binatang apa aja. Ya karena kan nggak bisa Alah, diatur juga ya. Itu masih mending. Yang kedua yang bikin jiper itu ada tanda tangan kontrak kayak kita nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa gitu. Ya. Kalau nggak ada apa-apa itu tanggung jawab sendiri gitu. Kalau kegigit, kalau apa. Kalau mati juga. Dan dia cerita bulan lalu baru ada bule yang gigit sama kuda Nil kebelah 2. Kuda Nil. Kuda Nil itu ternyata paling berbahaya di Afrika. Yang dipikir orang-orang singa, hyena kan. Ternyata enggak. Kuda Nil. Tapi kalau dia deketin berarti. Sebenarnya kan kita kan di cottage. Cottage-nya kan di tengah hutan. Kapan aja bisa ada binatang. Oh itu tuh bukan karena dia lagi iseng. Bukan. Tapi isengnya dia karena ngambil foto terlalu dekat pakai flash malam-malam. Kudanya kaget, capluk lah gitu. Salah bule juga sih, cuman ya gimana ya kayak gitu mah udah susah kalau misalkan di hutan kan, nggak ada yang jagain. Susah lah. Di Bali juga susah. Motor geradak geruduk. Ada aja tiap bulan tuh di Canggu yang masuk ke sawah. Ada aja. Ada tuh gantian tuh di absen satu ada satu tuh bule-bule terus. Oh gitu kebelah 2. Kebelah 2 anjir. Ya kan memang kuda Nil seperti yang kita tahu ya. Kan kuat banget rahangnya. itu buat bolongin kertas juga satu truk juga bolong langsung gitu tuh buat bolongin kertas. Oh gitu. Kemarin Alset kemana aja? Ke Johannesburg, udah gitu ke tempat cagar alamnya namanya Inflozi. Inflozi itu namanya Inflozi. Jadi salah satu cagar alam tertua di South Africa. Oke. Nah, dan yang terbesar juga? Enggak yang terbesar tapi tertua. Oh tertua. Ya tertua aja walaupun gak besar ya, itu gede banget, luasnya itu ribuan hektar. Jadi kita bule di sana ya 2 minggu. Pada stay 2 minggu untuk benar-benar explore pengen ke binatang. 2 minggu tuh baru baru puas gitu 2 minggu tuh. Ada yang puas, ada yang enggak. Ada yang beberapa kali ke South Africa dia nggak nemu binatang yang dia pengen. Yang dia pengen. Gitu. Oh. Jadi, namun secara area mah kalau seminggu 2 minggu mah udah tercakup semua. Enggak juga. Belum kejalanin itu semua. Belum 1/10 juga malah. 1/10. Iya, 2 minggu. Dia tuh luasnya berapa ya? Hampir setengah Pulau Jawa si Inflozi itu kalau nggak salah. Setengah Pulau Jawa. Jawa Barat, sorry. Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Gede banget. Ya. Gede banget. Gede banget tuh. Terus Alset lihat apa aja di sana? Atau ada ngikutin nggak safari malam? Safari malam ikutin. Tapi lebih jarang ketemu binatang kalau malam-malam. Oh, karena gitu. gelap. Pertama gelap. Walaupun pakai senter juga mereka ngumpet sih kalau malam. Gitu. Jadi karena gelapnya real ya. Real. Beda dengan yang di sana ya, safari malam ya. Kalau itu kan di hutan ya. Oh. Ngeri. Jadi selama di Afrika nih nggak pernah nemu singa. Gak pernah nemu singa. Padahal katanya biasanya singanya orang-orang tuh termasuk gampang ketemu singa. Ya. Tapi kan gimana rezeki. Nah aku 10 hari di sana nggak nemu singa tuh. Gak nemu singa Sama sekali di hutan ya nggak nemu sama sekali. Lagi apes. Tapi nemunya ada beberapa binatang yang orang-orang nggak pernah nemu juga gitu. Kayak contoh. wild dogs namanya, anjing liar. Wild dogs. Ya itu anjingnya langka banget. Terus juga boleh beberapa kali ada yang bentuknya kayak anjing kita pada umumnya apa kayak hyena apa kayak anjing bentuknya kurus tapi warnanya hitam coklat gitu. Aneh lah, emang unik lah. Nah, atau bahasa Inggrisnya paint dog. Oh, paint dog. Ya, paint dog. gitu. Gitu. Terus Itu, ada hewan apa lagi? Banyak sih. Kudanya nemu, terus juga hyena nemu. Terus yang jarang ketemu juga macan tutul. Jarang. Jarang. Karena dia emang lumayan sensitif kalau ada Sensitif, manusia ngumpet. kan. Iya, terus juga di pohon. Nah, itu nemu tuh hoki banget. Terus juga banyak sih burung elang, terus burung hantu juga nemu, badak, jerapah. Banyak sih. Banyak ya. Banyak banget. Dan itu lihatnya nggak ada di mobil tuh maksudnya
nggak ada pelindung apa ya langsung aja gitu. Kan kalau mereka tuh nganggap kita mobil itu satu badan. Jadi orang tuh dalam tuh nggak kehitung. Nggak Mereka kehitung, itu adalah satu badan. Iya, satu badan. Sebelum masuk situ di luar ada beli-beli wortel dulu nggak? nggak boleh. Enggak ya, nggak boleh. Ya kan Itu beda nanya, kita tempat, kan belum pernah. Kita kan nggak tahu, siapa tahu mau beli wortel dulu gitu. Kalau di sana tuh itu, Bang. Oh, nggak boleh. Dilarang keras kita ngasih makan ke binatang. Dilarang keras. Ya, karena entarnya jadi binatangnya tergantungan sama orang. Jadi males, Jadi males. insting bertahan hidupnya menurun. Nah, itu dia, betul. Jadi kita nggak boleh. Karena bagaimanapun kan sebenarnya judulnya wildlife gitu ya. Iya, Kalau yang memang sudah kayak di Taman Satwa di kita mah ya memang dari awal juga sudah dilahirkan dalam kandang lah kasar katanya gitu ya, makanya ya udah dikasih makan walaupun begitu masih tetap dilarang kan sebenarnya Harusnya kan. nggak boleh ya. Harusnya nggak boleh. Gitu. Itu seru banget sih Afrika. Kalau di sana paling amazed tuh Alsat waktu itu ngelihat apa? Ngelihat alam sih beda banget sama Indonesia. Karena kan emang Afrika benuanya berbeda ya. Terus cara mereka orang Afrika berdampingan hidup sama binatangnya ya hebat banget. Apa spesialnya? Kalau kita kan konflik terus tuh, kayak di Sumatera nih warga sama harimau Sumatera kan konflik tuh ya kan, banyak korban. Warga dengan gajah. Kalau mereka tuh manusia yang ngalah. Manusia yang ngalah sehingga korban konfliknya nggak banyak, banyaknya turis karena yang nggak paham kan. Tapi kalau untuk warganya sih mereka lebih paham dan mau untuk berdampingan. Terus juga keindahan alamnya beda banget sih ke Afrika. Ya savana gitu kan terbuka. Terus binatangnya banyak gitu. Gampang banget nemu binatang tuh, zebra kayak gitu itu gampang banget. Itu posisinya gini. Itu kan savana luas gurun atau coklat lah gitu kan, jarang pohon lah bahkan. Sebenarnya yang kemarin yang inflosi itu dia lebih ke bukit. Oh, bukit ya, bukit-bukit. Nah, ada hotelnya, cottage resort cottage, gitu. bukan hotel cottage. Dia jadi villa sendiri. Dari villa satu ke villa lain tuh jauh. Bisa 15 menit, setengah jam. Jadi kalau ada apa-apa, wassalam ya. Kalau ada apa-apa. Iya. Oh gitu. Jadi pernah waktu itu subuh-subuh bangun nih, kita mau mulai kegiatan kan, jam 4:30 tuh. Ada suara singa di sekitar cottage kita, makanya kita delay dulu, tunda dulu buat berangkatnya. Takutnya kita keluar cottage mau ke mobil dihap sama singa. Pas lagi, jangan dihap ya. Ya takutnya gitu kan, kita nggak tahu kan. Saya kemana-mana langsung. Oh iya, takutnya ketemu ya, Jack Nong gitu ya, wow gitu. Soalnya kan dia tuh di Afrika kemarin si padang rumputnya tinggi-tinggi. Lagi tinggi-tingginya. Semaknya, jadi untuk singa sembunyi itu gampang banget. Sangat gampang. Tiba-tiba ciluk bak. Gitu deh. Kalau ketemu mah udah tanda tangan. Iya, udah tanda tangan. Nggak bisa minta ganti rugi ya. Yang kemarin bule juga itu juga ya, nggak bisa dituntut. Emang ya, makanya kalau yang suka binatang, suka alam itu surganya. Tapi kalau sebaliknya itu neraka bagi orang-orang ya. Kayak kita sehari 8 jam gak ada listrik, shading namanya. Jadi emang setiap hari itu 8 jam listrik off. Bergantian. Gak tau bergantian, gak tau. Pemadaman bergiliran lah istilahnya ya, gitu lah. gitu. Tapi sinyal ada. Sinyal susah banget. Oh susah banget. Jadi Berarti bener-bener kalau ada apa-apa tuh susah. dikasihnya HT paling. Gak ada. Gak ada juga. Gak ada. Jadi kalau ada apa-apa kalau ada apa-apa diam di dalam cottage, jangan kemana-mana, udah dalam kamar ngumpet gitu. Gak pernah ada yang masuk ke dalam cottage. Tapi yang biasanya orang-orang biasanya lagi ngerokok di luar sambil bengong. Nah, tapi kan itu berarti di lereng-lereng bukit-bukit gitu. Itu kan biasanya suka ada ular, kalajengking. Nah itu nggak nemu ular, kalajengking nggak. Serangga nggak banyak nemu. Yang bahaya dan sering muncul monyet, babon. Ya, monyet and gitu. Babun beda ya? Ya, monyet jenis babon. Jenis babon. Oke. Oh, gitu. Itu yang karena dia bisa masuk-masuk. Iya, karena dia bisa masuk, bisa buka pintu, pintar. Iya. Oh, gitu. Nah, sekarang kan berarti itu udah lama. Bulan lalu atau bulan apa? April ya? Atau nggak April? Maret atau April. Berarti kesana ada ini nggak? Cari-cari referensi hewan terus sehingga di rumah mau nambah lagi atau udah ada hewan baru tambahan? Hewan baru tambah belum ada, tapi di sana lebih banyak belajar sih tentang hewan-hewan di sana, cara merawatnya kayak gimana. Terus juga kan ntar mungkin kalau ada rezeki kan mau bikin zoo rencananya. Ntar juga pasti ada koleksi binatang Afrika kan. Kita belajar kayak gimana sih cara merawatnya. Mereka kesehariannya gimana, adaptasinya kayak gimana, belajar di situ. Kita tahu lagi dia mau bikin kebun binatang di mana nih. Masih satu di pulau lain, satu di masih Pulau Jawa. Enggak. Ada dua deh nih. Ada dua. Kalau berarti tapi kan kalau tadi mengenai nanya masalah
udah nambah hewan apa belum? Sebenarnya seminggu ya kemarin rame banget ah. Alshad Ahmad ya berkurang kan hewannya kan karena kebetulan ada yang mati ya, bukan meninggal ya, mati ya. Binatang bisa dibilang mati, tapi ya, meninggal mati, juga meninggal. Tapi kok gue dulu melihara anjing kalau mati juga kan sedih, udah bagian dari kita udah jadi meninggal lah itu mah meninggal. Nah, kemarin kan sempat rame ya kolom komentar ya. Enggak sempet rame, emang rame banget. Oh, rame banget. Ya. Bukan sempet lagi. Bahkan tidak di satu platform ya, all platform ya. Udah kayak orang lagi promo musik nih. lebih heboh. Enggak, all platform itu apakah sekarang sudah baik-baik saja dengan kejadian itu atau sebenarnya yang bikin gak baik-baik aja sih bukan netizennya kalau ke gue sendiri, Bang, tapi ke binatang itu yang mati, yang meninggalnya. Itu yang bikin ngedampak gue kayak drop loh, kok bisa meninggal gitu. Bukan sebenarnya mah itu. Iya, intinya gitu. Yang bikin drop tuh binatang yang meninggal, bukan dari netizennya. Cuman ya pas ditambah lagi netizen gitu kan kegiring opini sehingga makin heboh karena banyak yang misinformasi lah bisa dibilang kayak gitu. Ini saya kan kemarin gak mengikuti ya. Iya. Tapi denger aja gitu sepotong. Apa sih yang diributin netizen itu? Nah itu gue juga bingung kan. Harimau gue tuh udah melahirkan. Ini si Ehsan Jinora. Iya, yang dari paling pertama. Iya pertama. Oke. Cuma itu doang harimau yang bisa kawin kan sepasang gitu. Melahirin 4 kali. Oke. Ya. 3 kelahiran awal itu, yang kelahiran pertama, kedua, ketiga itu mati sama induknya. Ya, karena kita kan gak ikut campur, pengen tahu induknya bisa ngerawat atau enggak. Karena kan itu haknya binatang. Betul. Ya kita juga manusia juga kadang-kadang ada aja kok. Mohon maaf yang berduka ketika manusia maksudnya ngelahirin anaknya nggak selamat atau gimana. Jangan aja kucing aja kan, harimau kucing. Ya kucing ya betul, kucing betul. Mirip kan. Nah itu kan dari tahun 2021. Nah pas kelahiran keempat, nah ini pakai metode baru. Coba kita langsung ambil anaknya ketika lahir, karena udah 3 kali sama induk nggak berhasil nih. Masa kita coba lagi sama induk dong gitu. Karena ini induk yang sama ya. Induknya sama. Jadi kita cobalah ambil anaknya pakai orang expert yang paham merawat anak harimau sehingga dari Afrika. Yaitu anaknya yang tadi pas gua ke Afrika dia punya anak, gue impor tuh orangnya ke Indonesia buat ngerawat. Lahirlah 2 ekor. Nah, setelah mau umur 2 bulan mati 1. Nah udah mati 1 viral kan, orang nanya matinya berapa ekor harimau di tangan Asyad. Gue bilang 6, karena totalnya sama yang sebelumnya ada juga kan 2 6 jadinya. Nah orang heboh mati 6 ekor, disangkanya 6 ekor tuh indukan atau enggak 6 ekor itu serentak sekaligus 6 ekor, padahal kan dari sebelumnya mati dan itu sama induknya. Mati lahiran, bukan mati induk kayak gua adopsi harimau 6 ekor, indukan nih mati semua gitu kan, beda gitu. Kalau anakan kan pasti ada chance atau enggak kemungkinan mati kan. Ini berarti yang kolom komentar Twitter. Iya, banyak yang giring opini, misinformasi. Iya, ya karena chat itu tidak ada nadanya ya. Iya. Jadi bisa multi interpretasi gitu. Iya, gitu. Jadi hebohnya gitu karena mati 6 ekor, heboh. Dianggap netizen Alshad lah yang tidak bisa merawat ini, makanya mati terus, mati semua. Iya, kalau mau dibilang mah baru ngerawat 2 ekor sebenarnya, karena kan yang sebelumnya sama induk kan. Jadi 2 ekor ngerawat, 1 mati gitu. Matinya juga kita lagi kirim ke IPB untuk dicek kenapa matinya. Udah keluar hasilnya, tinggal ntar dibaca sama dokter sama dipublikasi sama pemerintah. Sebenarnya kurang lebih bagaimana gitu. Sebenarnya kurang lebih ke cacat sih. Jadi organnya itu nggak berkembang seharusnya. Itu. Jadi nggak berkembang. Ada organ yang tidak berkembang secara maksimal, makanya dia udah nggak balance, sudah mati jadinya. Gitu. Bukan karena salah ngasih makan atau salah perawatan. Orang-orang bilangnya gara-gara harimau gua bertarung dengan AdSense di YouTube. Gitu. Kan makin heboh tuh. Harimau itu bukan di YouTube habitatnya bang gitu kan. Lepasin ke alam liar kayak gitu-gitulah biasa. Kalau sekarang dia dilepasin ke alam liar mati konyol dong. Iya, dan ini harimau benggala India, nggak bisa dilepasin di Indonesia. Iya, kalaupun ditaruh di India juga mati konyol kan? Mati konyol. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi gini, harimau sebelum ada di penangkaran atau di kebun binatang itu dinilai dia harimaunya bisa nggak ya dilepasin ke alam liar. Dinilai sama negara. Kalau bisa dilepasin nggak mungkin ke tempat gua.
Ya, pasti direhab, pasti baju dilepasin. Nah ini karena nilainya udah nggak bisa dilepasin, maka kita manfaatin untuk pengembangbiakan, Oke. penambahan populasi ikan. Daripada di luaran sana mati konyol, lebih baik kamu seenggak-enggaknya kamu jadi Bertambah, pabrik lah gitu. iya, Siapa karena tahu kan bisa bertambah buat. karena kan dia langka kan. Ya, Kalau langka ya. kan diperbanyak. Iya, kan? iya, iya, Gitu. iya. Kayak orang kayak gitulah. Oh gitu. Dan kemarin ada yang giring opininya bikin heboh, jadi makin heboh. Heboh. Sebenarnya ya. awalnya nggak heboh, cuma ada yang giring opini sih jadi heboh. Temen saya ada, Ada yang stand up bahas kucing aja heboh. oh iya, Temen bahas kucing Iya. doang heboh. diserang sama LSM kucing. Iya, heboh satu negara perihal bahas kucing doang, Kucing bahas kucing. pengemis ya. Iya, gitu padahal cuma segitu aja. Rame kucing. Iya. Kucing adalah hewan Emang favorit Nabi. Wah, apa nyaman. Sensitif. Sensitif. Nah, waktu yang kemarin ini Ya itu diserangnya sama LSM juga sih sebenarnya. Cuman masalahnya yang gue masih bingung tuh mereka nggak tahu ceritanya seperti apa. langsung aja menghardik, langsung watetot, Wah mati 6 watetot. nih, hancur nih penangkarannya nggak bener nih, wah disiksa nih kayak gitu ya. Ya orang netizen yang baru tahu dan baca selewat ya pasti geram lah kalau misalkan cerita kayak gitu. Karena memang kan ya netizen tuh memang lagi menunggu aja. Ikutin. Siapa nih artis yang lagi kepleset? Dia, oke. Oke, Dia sikat. itu halal untuk dihujat. Rujak. Tanpa Ini, tahu apa gitu. Ikut-ikutan Ah, si aja. baru lagi kepleset. Oke. Sikat. Iya, sikat. Iya. Gitu. Tapi alasan untuk soal itu mah nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh karena Maksudnya untuk si komen-komen aja ya kayak lebih kebingung ini orang tahu banget ya gitu. Iya, Karena iya, kan iya, jadi kan lebih kok tahu banget kalau misalkan tahu ceritanya pasti beda gitu. Dan kalau gue sendiri lebih ke itu Bang karena mati gitu kan. Iya, Kepukul iya. banget kan udah wah berhasil ya Iya, iya. nengkarin harimau prestasi nih gitu Iya. kan. Taunya pas umur 2 bulan lagi lucu-lucunya mati. Ternyata pas cek emang bukan human error, itu mah udah di Ya, luar, maksudnya di luar kuasa. Kita aja yang ngerawat kucing dan anjing pada umumnya aja kalau peliharaan kita ya kucing lah. Kucing kan biasa, kucing itu kalau kucing pertama kali hamil terus mereka kan biasanya mati semua kan. Nah itu dia. Biasanya mati semua anak-anaknya kan, biasanya Iya, kan. Itu yang dialami sama harimau gua. Ya Tapi maksud kan gua aja kucing aja sedih gitu ya. Sedih. Oh mati sih kasihan. Apalagi ini udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan. iya itu dia masalah. Gitu. Ya, itulah kalau netizen lagi siapa nih yang lagi rame nih sikat IG-nya apa Hiburannya komen asalnya 230.000 buset Tapi kemarin nyampe ke YouTube juga nggak? YouTube sih ada beberapa cuman nggak separah Instagram Instagram ya, Instagram, tetap ya. Sekarang ya heboh. platform Instagram. Ya. tapi gue tampung komen-komen ya Bang, nggak gue hapusin, nggak gue limit, nggak gue apa-apain, biarin aja gitu. Emang pengen tahu sih biar mereka berdebat di postan itu kan. Oh, iya, Tapi setelah itu gue jelasin di YouTube. Akhirnya ya setelah tahu mah diem. biasa lah. Berendam. Hilang itu orang-orang yang tadi Iya. dengan kapital huruf besar, dengan akun-akun dengan angka-angka semua di belakangnya itu hilang. Biasanya mah itu hilang gitu. Langsung banyak jargon itu kan. Si tiba-tiba pemerhati binatang katanya gitu. Ya. Yang asalnya nggak concern ke binatang tiba-tiba ikutan ada juga gitu. Ada. Netizen banyak. Ya. Banyak netizen tiba-tiba si paling ngerti itu. paling ngerti. Padahal sebelumnya nggak ada juga background tentang. Nggak ada. Iya, gue yang ngerawat biaya gue sendiri Bang binatang. Iya, Gue sendiri yang ngerawat, uang sendiri, pengorbanan gue sendiri semuanya lah. Mereka Sebenarnya basic permasalahan kayaknya menurut gue ya di negara kita ini adalah kecemburuan sosial. Bisa Kecemburuan sosial kayak ya kok dia bisa sih ngerawat gituan, gue nggak bisa gitu. dan ketika ada celah itu Jadi ya udah deh gue manfaatin lah. Misalkan motor kecil ngelawan arah mah ya orang ya Biarin. udah, tapi pas motor gede wah viralin ngelawan arah gitu. Ya itu sih sosial. biasanya sih. dan pelampiasan emosi. Pelampiasan emosi. Nah, berarti kalau hewan-hewan sendiri berarti di rumah berarti sekarang ada berapa jenis, Alsat? Jenis kurang lebih 8, 9 lah, 9 jenis. 9 jenis. Kalau binatang sebenarnya nggak banyak Bang, karena binatang di rumah itu binatang besar semua, kayak ya burung unta, rusa, harimau. Jadi mereka membutuhkan lahan yang luas, tapi binatangnya cuma sepasang. Oh, karena lahannya harus luas. Beda kalau yang melihara burung doang, misalkan burung doang ya bisa ratusan mungkin untuk lahan segitu. Bisa melihara lovebird ya bisa banyak Iya, ya. bisa banyak. Bisa Melihara banyak ular lovebird. bisa banyak juga. Ular enggak banget Tapi gak ada, reptil nggak ada. Gua kalau binatang hewan melata gitu kayak gitu. Iya, geli ya. Iya geli kayak gitu. Iya. Ketimpa cicak aja serem. Itu enggak sih gue. Gua kalau ada lihat cicak gue takut gua. Cicak. Oh iya. Takut. Next time bawa cicak deh. Jangan dong, halo. Kalau jalan jangan. Apa ya? Maksudnya ya
ya kayak tadi bilang next destination atau hewan yang diidam-idamkan Dan bidamkan sebenarnya. atau yang pengen dilihat dengan langsung. Kalau dilihat udah pernah. Nah, Apa tuh? Gue pengen banget jerapah sama citah sih. Kenapa jerapah? Jerapah nggak tahu. Kenapa sepengen itu lihat jerapah? Maksudnya jerapah kan binatang yang Iya, binatang. bisa kita lihat langsung ada di. Iya. Kalau gue punya binatang pengen punya jerapah karena jerapah kenapa lucu, unik. Ya, terus juga gerakannya tenang jadi bikin tenang zen, kalem banget. Terus juga apa ya? Unik aja sih jerapah, ada ketertarikan sendiri sama jerapah. Sama jerapah. Oh, Citah gitu. juga, citah. Citah. Gue juga pernah nonton apa tuh? Secret Life of Walter Mitty. Yang dia pada fotografer nggak mau moto, dia cuma pengen lihat aja hewan macan salju apa macan hantu apa. Macan salju ada, macan salju. Cuman nggak tahu apa tadi nama acaranya aku nggak tahu. Nama filmnya Nama ada filmnya. Secret Life of Walter Mitty gitu. Oh. Ada yang pengen kayak gitu-gitu kan. Kalau kemarin kan di Afrika tuh kan ya gurun savana gitu. Ini apakah ada yang mau di daerah-daerah? Daerah yang belum pernah tadi nih Brazil belum pernah nih, Amazon kan seru juga tuh. Australia belum pernah. Oh, Australia. seru. Amerika juga belum pernah. Banyak sih alam-alamnya ya. Iya, iya. Alam-alamnya baru explore ke Afrika doang kalau alamnya. Itu pengen nyobain ya seluruh dunia lah akhirnya mau pengen tahu. Dunia pada Termasuk binatang laut juga. akhirnya. Ketemu paus. Iya, iya. kan. Ke Vatikan. Vatikan. Iya, ketemu paus. Itu beda lagi. Bang. Beda lagi ya. Oke, maaf kan. ini. Beda lagi. Paus kalau gue pengen paus yang di laut, Ah, bukan iya, di Vatikan. Bukan yang di Vatikan. Beda, ya. beda. Kirain. Susah juga itu ketemu paus yang di Vatikan. Pengamanannya ketat juga Pengamanannya itu. ketat banget, lebih Malah seru. ngalahin presiden itu mah. Oke, kalau begitu Alsat, terima kasih udah main ke Podsku ya Alsat ya. Siap, thank you bang. Dan semoga hewan-hewan di rumah semua nggak ada yang terkena dampak polusi juga, semua baik-baik Semoga aja. Bandung bersih. Semoga Bandung bersih-bersih aja udaranya ya. Salam untuk warga-warga Cimbeluit dan Ya. Ciputih ya. Gue tahu aja bang. Tahu saya dulu mahasiswa Di situ di Unpar. ya, deket banget, nggak sampai 2 kilo. Iya, dulu sering makan dekat bundaran situ. Ya itu dekat bundaran rumahnya. Iya, bundaran kan rumah kan bundaran ke kanan. Iya tuh Iya, kali. saya bundaran ke kiri. Oh Punclut, karena Punclut. Iya. Rumah sakit Salamun. Iya, Salamun betul. Kalau kanan kan rumahnya gede-gede, gedong-gedong. Kiri ini. Oh yang kiri. Kiri ya pemukiman warga pada umumnya gitu. Kalau kesini malah tuh, wah, tapi sumpah jujur demi Tuhan, dulu pas kuliah ngelewat rumah. Kan sampai sekarang chat tuh belum berubah rumah. Nggak. Gue masih inget itu Tahun rumah. berapa bang? 2006. Oh baru banget. Jadi Baru banget memang. baru ya. masih Ngelewat ke- dulu, wah rumah siapa ini? Gede banget ini rumah, lagi kuliah sama teman-teman tuh jalan. Lagi mau makan ke Bumi Sangkuriang gitu, Iya. kebayang gitu. Wah, keren banget, gede banget rumah. Nggak lama-lama seiring berjalan waktu YouTube kayak kenal ini rumah. Kok ini nggak asing, ini rumah tuh nggak asing gitu. Nanya-nanya ke anak-anak, ke teman-teman. Iya ini bener yang di Kiputih katanya gitu. Salam buat keluarga di rumah. Siap. Semoga Bang Boris. hewan-hewannya semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Amin, Dan Bang tidak Boris. ada lagi masalah yang tidak penting ya. Ya Alsat, betul karena tidak penting. Oke kalau begitu para sobat Thank you. terima kasih telah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye bye.